seperti itu kan. Terus atau roundness gitu ya. Terus ada spool diameter ya. Jadi quality filamen itu dilihat dari diameternya, roundness-nya, ada spool diameternya. Bagaimana kita mengukurnya kan itu kan. Nah, di sini kita bicara satu materialnya kita sebut namanya PLA. PLA itu polylactic acid ya. Nah, ini PLA ini banyaknya sifatnya dulu ya. Sifatnya itu glossy ya, mengkilat. Dia biodegradable. Relatif rigid, dia kekuatannya lebih kaku ya. No emission, little wrapping atau shrinkage. Jadi bisa sedikit mengecil. Jadi pengecilannya itu nggak terlalu ekstrim gitu, sedikit ya, little wrapping atau shrinkage. Useful-nya itu bisa banyak ya, bisa decorative item, from and fit testing. Jadi ya kamu mau bikin benda apapun sepanjang itu bisa dilakukan dari sisi ketipisan, dari sisi warna sesuai dengan apa yang kita ini, PLA itu masih bisa. Jadi yang paling banyak diaplikasikan di dalam FDM itu banyaknya adalah PLA. ABS. ABS itu, jadi kalau orang kita tuh tahunya itu plastik ya, semua jenisnya itu plastik, padahal di dalam plastik itu banyak ya. Jadi saya tidak ngajarin kimianya, tetapi namanya dengan sifat-sifatnya saja. Bagaimana ABS itu dibentuk, isinya apa saja, saya nggak ngajarin kalian. Itu urusannya teknik material atau teknik kimianya. Jadi ABS itu dia doff ya, matte ya. Jadi tidak mengkilat. More flexible dan PLA. Jadi dia lebih fleksibel daripada PLA. PLA agak kaku. Jadi kan tadi dia kan ada stiff ya, prone to wrapping gitu ya. May emit ultra fine particle ya. Variety of post processing process. Jadi bisa prosesnya itu bisa dicat, bisa dikasih apa namanya coating, banyak lah yang bisa diterapkan di dalam ABS karena dia tidak terlalu banyak bereaksi dengan material-material lainnya. Useful-nya itu biasanya professional atau industrial applications, toys and memorabilia. Seperti kalau bumper mobil itu apa? Bumper mobil itu ABS. Jadi kalau kalian bumper atau part-part mobil kan itu rata-rata ABS. Dashboard itu pakainya ABS ya. Jadi tidak pakai PLA. Nah, karena dia lebih fleksibel. Jadi kalau kena hantem nggak pecah gitu ya. Jadi material-material yang kegunaannya seperti itu kemungkinan dia adalah ABS, bukan PLA. PET itu adalah polyetil apa? Tributanat ya, kalau nggak salah, dia itu strong and flexible, hidrophobic. Hidrophobic berarti apa nih? Anti air Pak. Ya, tahan air ya, dia musuhan sama air. Easy addition to blue, painter's tape. Jadi bisa berkorelasi adesi itu kan antar jenis ya, mampu melekat dengan baik dengan blue painter tape. Flame resistance ya, usefulnya sama seperti ABS. PET ini juga banyak dipakai, tapi kalau di sini lebih agak glossy sedikit, tidak seperti ABS. ABS itu doff. Nah, bahasanya laywood. Laywood itu recycled wood paper mixed with polymer. Jadi ini serbuk dari pulpnya itu nanti dikasih kayak lem lah ya, dikasih lem untuk membuat bendanya kan itu kan. Tapi kocaknya di sini dia kalau dipanasin di atas 230 derajat bakal menggelap kalau muda-mudanya itu di temperatur yang lebih rendah ya. Ini seperti kayak adonan misalnya, kayak kebayang ya kalau kita bikin, kalau kertas dihancurin kayak pulp gitu ya, dibikin bubur, setelah bubur dibentuk, habis itu dia mengering ya, kayak tanah liat lah ya. Jadi bentuknya seperti kayak gitu, kayak laywood ya. Lay brick. Nah, lay brick itu apa? Kalau brick itu kan batu bata ya kan sebenarnya. Sandstone like filament. Wah. Brittle, no warp shrinkage, tidak ada pengecilan. Sama kalau misalnya kalau mau permukaannya kasar diproses di temperatur 190,
Kalau mau permukaannya halus di temperatur 210. Can be sanded and colored ideally to large projects gitu ya. Jadi ini sandstone itu kan apa sandstone? Yang biasa di Minecraft itu. Sandstone itu apa? Sandstone. Kalau bahasa Indonesia mungkin batu padas ya kan itu kan. Jadi dia dihancurin habis itu dibentuk lagi kan gitu kan. Laybrick namanya. Wah, Ninja Flex gitu ya. Jadi ini fleksibel filament. Jadi ternyata filament itu dari empuk dipanasin cair, nanti cair dibekuin bisa empuk lagi, ada unsur high elasticity-nya itu ada gitu ya. Jadi sifat dasar yang paling utama di sini high elasticity. Stick well to acrylic or glass. Stick to well to caption tape. Jadi banyak bisa diaplikasikan. Nah ini, nah casing handphone itu bahan dasarnya adalah Ninja Flex gitu ya. Wearables, jadi tidak mudah aus ya, sama floatables mampu apung. Jadi disinilah keunggulan dari Ninja Flex ya. Carbon fiber PLA. Wah, ada kata-kata karbon, PLA ini adalah resinnya kan itu kan. Nah di sini menggabungkan karbon karena kita butuh kekuatan karbon itu di kalau tadi kan ada beberapa tadi sandstone dicampur sama polimer kan itu kan ataupun tadi beberapa campuran dengan serbuk kayu plywood itu dikasih resin. Nah ini juga kayak gini nih print CMS PLA jadi carbon fiber ini batangannya itu udah ada karbonnya juga ada PLA-nya jadi ada dua material jadi satu barulah habis itu dipanasin dibentuk. Jadi kalau hitam itu ya belum tentu itu PLA warna hitam, tapi ternyata bisa jadi carbon fiber PLA. More rigid, jadi lebih keras daripada PLA gitu ya. May result to uneven finish gitu ya. Bisa seperti apa ya? Uneven itu ya tidak butuh ditindakan lebih lanjut gitu loh. Jadi udah jadi benda akhir. Jadi bahasa sederhananya lebih soft lah ya. Bisanya performance part. Nah, kenapa kata-kata performance? Berarti ini ada kebutuhan bandanya butuh kekuatan yang lebih dibandingkan kalau pakai material-material lainnya kita pakai carbon fiber PLA. Prostetik yang berhubungan dengan tulang-tulang kayak gitu-gitu tuh yang berhubungan dengan yang tulang kita kan keras banget ya. Jadi banyak yang menggunakan ya pelindungnya atau apa gitu ya. Ya pokoknya yang berhubungan dengan prosthetics itu kita bisa menggunakan carbon fiber PLA. Nilon. Nah, nilon itu bukan benang ya, tapi ternyata material. Jadi benang nilon tuh benang yang terbuat dari nilon. Jadi benangnya itu dibikin kalau benang nilon tuh tipis-tipis banget habis itu jadilah benang gitu ya. Nah, kalau ini benangnya itu dipanasin jadi akhirnya benangnya. Nilonnya itu dipanasin jadi akhirnya benda kayak nampan lagi. Alas buat motong itu biasanya kita pakai nilon ya. Ataupun cetakan-cetakan gitu ya. Misalnya kamu mau bikin cetakan apa gitu, bikinnya pakai nilon aja gitu loh. Nilon relatif lebih murah dan processing-nya juga mungkin lebih gampang. Jadi habis itu bisa aja nanti kalau itu dibubut tidak harus dicetak, dipanasin, dicetak, bisa saja dari blok nilon dibubut akhirnya menjadi acuan ataupun menjadi ya buat buat pegangan yang menjadi permanen. High tensile strength, wah kuat nih, transparan, adjustable flexibility, bisa disesuaikan ya ke tingkat keulutannya, ditambahkan aditif tertentu. Very little shrinkage juga pengecilannya rendah. Address well to perform with PVA glue. Ya, ini bisa dapat digabung-gabung dengan menggunakan PVA glue ya. Useful-nya industrial strength part sama mechanical part. Jadi udah PLA, PET itu sudah dipakai, ABS sudah banyak dipakai, ternyata banyak di dalamnya yang kalau kita bisa menggunakan nilon dengan Tolman bridge ya.
Ada T-glaze. FDA approved, no shrinkage, tidak ada itu bridging capabilities 100% reclaimable. Food containers ya biasa diperlakukan untuk food containers atau jewelry. Kalau kayak gini tuh harganya mahal apa murah kira-kira? Ini mahal ini T-glaze ya, pasti dia gloss. Dia memiliki kekuatan yang bagus dan high impact polystyrene. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Hampir mirip sifatnya seperti ABS ya, polystyrene ya. Polikarbonat ABS, wah, polikarbonat ada ABS. Yang kita tahu polikarbonat itu dipakai buat itu kanopi itu apa untuk carport itu dulu pakai polikarbonat ya, bener nggak? Kalau nanya ke toko bangunan beli polikarbonat dong, nanti kalian dikasih gulungan gede-gede mau berapa meter, mau berapa meter. Ternyata polikarbonat itu dipakai untuk material kayak pagar gitu bisa pakai polikarbonat. Tapi di sini adalah polikarbonat ABS gitu ya. Jadi ABS itu dikuatin lagi, makanya kita sebut namanya polikarbonat. Dia kuat tapi enteng gitu ya. Tapi dia sangat sensitif terhadap kelembapan. Ya, saya nggak tahu di dalamnya kenapa berpori atau bagaimana ya. Prone to wrapping sama. Jadi untuk shrinkage-nya kecil. Jadi tingkat keakuratannya bagus untuk menggunakan polikarbonat ABS. Makanya dipakai di NASA untuk part-part tertentu, dipakai di industri-industri seperti ini. Ada konduktif ABS filamen. Wah, lengkap lagi ya. Jadi filamen ABS-nya itu menjadi konduktif gitu loh. Jadi untuk menghantarkan listrik jembatan-jembatannya ini. Jadi kayak apa namanya? Panel papan elektronika ya ini kita bisa konduktif ABS filamen, ya kan itu. Jadi ABS filamen itu dia menyalurkan tenaga, tapi sama si yang hijau-hijau ditutup. Nah, yang menyalurkan listrik itu yang dibuka, jadi otomatis mana yang bisa terkomunikasi, mana yang enggak, di situ kita bisa. Jadi satu papan itu konduktif semua itu sebenarnya, ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, adakah filamen-filamen lainnya yang masih banyak ya? Ini contoh-contohnya lagi. Temperature sensitive filament, ada Bentley, high temperature PLA, polyuretan, carbon nanotube infused filament, graphene, unused filament, 3D, IGUS, IGUS 3D material printing, infus aluminium filament. Nah, kalau saya tanya kalian kemarin waktu pas butuh material menjelaskan material alatnya, kalian bisa menghandle material tersebut nggak? Harus disebutin karena mesinnya itu punya pasangannya kayak mobil punya pasangannya bahan bakar kan itu kan, pasangannya roda. Jadi harus dimention itu semuanya, baik kaki-kakinya atau roda-rodanya sampai ke bagian mesinnya. Ya. Nah, poliuretan, terus aluminium infused filament. Dua lagi guys. Nah, bagaimana kita perkembangannya sekarang ke arah mana sih filamen? Ayo coba. Kamu pengen filamen yang memiliki sifat atau karakteristik yang bagaimana? Lentur, Pak. Lentur. Lenturnya tuh lentur banget gampang putus atau bagaimana? Lentur yang bisa kayak dibuat apa sih, Pak? Yang gede nggak? Kayak lentur gitu, Pak, kayak buat fleksibel itu kalau buat tangan prostetik gitu. Lentur tapi kuat, Pak. Lentur tipis, lentur Nah, ya tapi betul. kuat. Jadi kayak karet tapi kuat gitu. Betul, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Lentur tapi kuat, Pak. Tadi udah kuat dan apa tadi? Center apa? Apa sebelum kuat?
Lentur Pak, lentur. Oke, lentur. Apa, misalnya kamu pengen material yang kayak apa coba? Pengen tahu. Kalian harus bisa ngarang dikit. Kamu pengen punya material, pengen punya mesin rapid prototyping, mau pakai yang mana? Mau pakai mana guys? Wah, ini kayaknya anak-anaknya masih ini nih, masih habis makan siang nih. Sepi nih, sepi ini tuh kan. Ya, jadi filamen ini terus berkembang ya. Jadi kalau misalnya filamen dikasih rubber, nah sekarang silikon itu kalau bahasanya orang teknik kimia tuh silikon itu dewanya material. Karena dia bisa masuk ke semua jenis material dan bisa berpengaruh terhadap material tersebut. Kebayang kalian? Kebayang Pak. Jadi filamen itu kan cuma sebenarnya bahasa sederhananya cup panjang yang dipakai untuk menjernihkan air atau mau menyelesaikan masalah apa dan lain-lain. Ya terus kalau misalnya sudah dilakukan penelitian terus ternyata dapat ini, ya cari lagi yang lain. Yang kamu pengen memecahkan masalah apa? Misalnya saya pengen menggantikan mesin bakar saya Pak, biar plastik itu bisa dipakai ulang sebagai bodi mesin. Ya silakan bikin penelitian untuk membuat bodi mesin itu butuh apa saja kan itu kan. Nah itu yang akhirnya bisa menjadi perkembangan. Saya pengen punya sepatu tapi ada rubbernya Pak. Ya udah nanti kalau masukin warnanya di belakang bukan di depan. Wah, jadi begitu pas sebelum masuk ke cetakan, filamen yang udah cair tersebut dikasih warna akhirnya ditaruh. Soalnya biar jadi nggak rata-rata satu ngeblocking warna gitu, jadi bervariasi warnanya lebih luas. Inilah ya gambarannya filamen ya. Jadi masih banyak perkembangan filamen, ini contoh yang ada di 3D. Kita belum masuk ke yang resin. Bagaimana kalau yang resin? Gitu ya. Resin itu banyak juga faktornya, tapi nggak banyak, lebih dikit dibandingkan yang punyanya FDM ya. Nah, kalau kita bicara masalah riset masa depan, kamu pengen apa tadi selain yang tadi teman kamu utarakan? Yang lain ada nggak? Ada nggak? Ayo apa aja? Pak saya bikin filamen yang warna-warni Pak, coba misalnya contoh. Atau filamen yang apa ya? Saya ngarang tuh karena dari kemarin saya eh, bercerita sama si David anak saya jadiin dia ngarang. Akhirnya malah saya sekarang kehabisan. Pengen ngarang apa ya? Oh, pengen punya material yang kalau ditekuk balik lagi gitu ya. Elastisitasnya. Ini bukan. Ditekuknya udah benar tekuk 90 derajat, begitu pas nggak ada suara ataupun lagunya berhenti, dia akan penekukannya beda lagi. Jadi banyak ya. Jadi kalau kita bicara masalah filamen, wah filamen gantiin ini boleh nggak Pak? Gantiin tulang yang patah kan itu ya. Berarti filamen yang dicari harus filamen yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang dipakai di dalam inner body. Filamen-filamen ini bisa terus berkembang. Karena teknologinya semua sama, yang berbeda adalah aplikasinya. Tadi teman kalian ada yang ngomong, aplikasinya gimana, Rok? Nah, aplikasinya ya silakan nanti masing-masing merek itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, tapi jangan sampai kamu nyemplungin di apa namanya ini tadi saya ngomong sama anak saya. Kalau misalnya material untuk eh, botol anak boleh nggak kan itu ya? Kan free BPA ya. Jadi kita bikin 3D printing untuk botol anak. Ya bisa aja nanti ke arah sana. Bahkan dotnya empengnya juga bisa dibikin nanti. Empong kan selama ini kan pakai injek ya, disuntik kan gitu kan. Wah kalau disuntik kita nggak bisa memproduksi secara rumahan, kita harus bikinnya 1000 biji barulah kita bisa orang bisa mengenal kita sebagai distributor filamen atau 3D printing nah seperti itu. Ya, jadi itulah filamen ya. Jadi tidak melulu dengan mesin 3D printingnya, tapi juga harus belajar filamennya. Dan ternyata filamen banyak. Ini kan banyak yang saya sebutin ini baru yang umum-umum saja. Belum sampai 20 besar. Ya mungkin tadi ini udah 20 besar ya kalau bukan dipreset-presetin ya, kita cari nama lainnya, akhirnya jadi ke total jadi jumlahnya 20.
Ya, saya rasa itu gambaran dari ini. Saya pengen kalian coba cari resin yang ada di dokumen dokumen kalian. Pak, saya dikasih tahu tapi saya nggak dapet nggak dapet ininya Pak, penjelasannya lebih detail. Nah, jadi itulah filamen ya. Perkembangannya sangat besar. Soalnya teknologi sederhana, kalau kita pakai FDM ya dipanasin, nanti dia beku, akhirnya jadi. Kalau misalnya pakai resin ya kita pakai CLS, CLA itu kan. Ya itulah seperti itu. Tadi kira-kira yang paling mahal berapa? Yang paling mahal mana? Nah, kalau kalian cari filamen saja pasti nanti tanya mau apa? Mau PET, mau PLA, mau ABS atau yang dan lain-lain silahkan jawab. Oh saya butuhnya, saya mau bikin action figurnya karena buat bocah tangannya bisa digoyang-goyangin. Oh berarti ada unsur itunya. Saya bikin action figure tapi kaku. Oh berarti nanti plastiknya yang gimana? Tergantung peruntukan kalian ya di sini dalam suatu penggunaan material. Tapi ingat 3D printing ini material terus berkembang ya. Bahkan tadi ada di situ tadi saya katakan kan ada panel listrik ya. Justru yang nanti di atas permukaannya yang lubang-lubang itu untuk penghantar listriknya, sedangkan yang tertutup yang tertutup hijau-hijau ya dia sifatnya isolasi atau tidak tembus listrik. Pak, saya pengen digabung sama apa, itu filamen campur abu gosok bisa nggak Pak? Loh abu gosok Pak? Abu gosok itu ya habis dipakai nyuci itu tapi akhirnya dibuang ke got jadi sampah atau apa gitu ya. Jadi saya pengen kalian mencoba apa namanya? Berkhayal dikit lah material kalian mau apa? Mau peka terhadap cahaya, mau peka terhadap apa suhu atau mau peka ini akhirnya filamen kalian siap dipasarkan secara sesuai dengan kebutuhan kebutuhan Pak. Kebutuhan saya itu ini Pak bikin miniatur tank-tankan gitu ya. Jadi bodinya itu kita cetakin biar nanti dirakit bisa ya mau mainan jadi pajangan atau bagaimana. Pak saya pengen yang ini. Bahkan kemarin sempat saya kan ngajuin proposal untuk PKM yang mahasiswa itu dulu belum firm kayak sekarang. Kalau sekarang kan 100% mahasiswa yang naik ke atas. Kalau dulu ya dosennya ikut turun. Nah waktu pas itu eh, mau bikin suatu material baru gitu ya yang bisa bisa diaplikasikan, eee, bisa elastis dipanas atau, kaku terbalik deh, misalnya elastis di dingin, terus kakunya pada saat panas atau bagaimana gitu ya. Ya coba aja. Atau mau gantiin tulang gitu, tulang yang di tangan manusia kalau dimasukin ABS sifatnya jadi bagaimana, kalau dimasukin poliuretan mau jadi bagaimana. Nah, ini yang harus bisa kalian pilih. Nah, sifat-sifat masing material ini bisa berubah nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya di bawah temperatur yang disarankan, ya dia bisa kembali ke semula lagi. Namanya fleksibilitasnya bagus. Ya, nah, saya rasa ini saja gambaran filamen. Nanti minggu depan kan UTS sampai sini materinya. Saya pengen walaupun jawabannya nanti pendek-pendek, kalau misalnya saya minta sebutkan 3 contoh gini, ini. 3 contoh ini lengkap ya, dipergunakan untuk apa. Kalau tadi kan baru advantage sama usernya doang siapa. Nah, di tengah itu kamu ceritain. Karena kebutuhannya misalnya dia memegang pelek gitu ya. Oh, berarti kalau gitu harus kuat banget nih, kuat banget yang di mana? Menggantikan besi atau menggantikan sepeda, gitu ya misalnya contoh. Jadi material ini tidak lepas dari produk yang akan jadi di pasaran. Bisa paham di sini? Ada Pak material tahan panas, berarti ditambahin aditif yang tahan panas, baru habis itu dikasih warna, habis itu baru dikirim ke mau yang penggunanya, baik di sisi produksi Al-Quran atau printer ataupun buku sekolah. Nah inilah yang bisa jadi pertimbangan. Nah gitu ya. Jadi saya pengen kalian lebih berngayal lagi ya, lebih bisa berpikiran terbuka apabila ada orang saya pengen bro, sedikit berwarna-warni, tapi emang kalau dia di dalam
lubang bolamnya cuman ukuran segitu, nggak dimasukin controller yang lain-lain, ya jadinya cuman segitu. Tapi kita bisa ngakalin lampunya, ada lampu muda kita jual, lampu hijau kita jual, lampu kuning kita jual. Jadi tergantung suasana hati juga boleh-boleh aja. Oke guys, ada yang belum masuk? Dua orang siapa? Wan? Mhm. Oke oke. Oke, ya udah nggak apa-apa, ya. Tapi gambarannya begitu ya. Jadi kalau kita bikin 3D printing, betulin dulu namanya, habis namanya betul, FDM atau ini barulah kita masuk tanya jawab. Ya saya rasa secukupkan, kita langsung, nanti minggu depan kan UTS materialnya sampai satu slide ini. Satu slide ini panjangnya 20 sekian halaman, bisa kalian baca, dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, ya mungkin kalau bisa seminggu sebelumnya biar kalian bisa lebih jelas. Gitu ya. Jadi di UTS materinya sampai filamen, termasuk khayalan-khayalan kalian, material bisa nyala sendiri. Wah, materialnya bisa glow in the dark, materialnya bisa berubah warna apabila disentuh, materialnya bisa apa, coba aja. Tinggal kita bisa, ya amat, kemungkinan besar sih sesuai dengan jadwal Senin. Mhm, udah tertulis. Ya, open note, ya. Open note itu bukan fotokopi, bukan, tapi tulisan bolpen. Bisa paham? Oke. Saya rasa cukupkan, jadi materinya adalah, ya, mhm mhm. Ya mungkin Kamis aja deh, dibarengin aja deh. Mungkin saya nggak tahu dapat ruangan apa enggak kalau dibarengin, tapi mungkin ya udah nanti kita coba dapat ruangan. Kalau saya sih bisa-bisa aja sih jam 1. Tinggal ada ruangannya apa enggak, nanti saya tanya dulu waktu pas hari Senin, kan sudah dialokasikan ruangannya semua, baru saya tahu nanti ada yang kosong di mana, gitu ya. Oke, jadi pertama kita bicara masalah jenis rapid prototyping, benar ya. Yang kedua ada CAD/CAM, ya, bagaimana suatu CAD/CAM itu bisa bekerja dengan 3D, dengan XYZ-nya itu bagaimana, dan yang terakhir di sini ada bicara masalah filamen, ya. Dan yang selain 3 material ini, ada kemarin kalian memilih mesin, dan yang terakhir karangan untuk filamen material yang seperti apa. Walaupun bukan tugas, tapi itu pasti ada di UTS. Bisa paham? Tapi jangan ngarang-ngarangnya banget-banget ya. Saya pengen ada unsur ABS-nya biar sifatnya apa gitu ya. Bisa paham di sini ya? Ya ngarang nggak apa-apa. Nanti misalnya gini, saya pengen ABS yang bisa nyala sendiri, apa gimana yang bisa gini sendiri, yang, kalau misalnya dipanasin dia akan kembali ke bentuk semula kalau misalnya dia berubah bentuk. Kebayang kalau misalnya Play-Doh itu dipanasin dia akan bentuk bulat lagi, cerut gitu. Jadi nggak usah dirapiin kan gampang ya. Misalnya contoh seperti itu. Ya gitu ya. Jadi banyak material-material yang bisa kamu persiapkan untuk UTS berikutnya, khayal-khayalan kalian. Oke, saya cukupkan saja biar kalian mempersiapkan filamen-filamen kalian itu, filamen-filamen karangan kalian, nanti buat minggu depan buat UTS-nya. Oke, sudah saya absenkan semua. Bonus minggu ini saya absen semua.
Jadi biar kalian fokus ke tugas kalian. Tugas ini nggak dikumpulin, tetapi nanti dikumpulin di lembar jawaban UTS. Bisa paham? Hmm, boleh, 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 boleh. Oke, terima kasih ya Wan ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu di UTS. Oke, selamat minggu depan. Terima kasih Terima Pak. kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Wawan. Tolong dong Wawan, kita kehujanan nih. Pinjemin kue payung.